Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi, khususnya buat mahasiswa saya aplikasi mobile. Baik, kita masih melanjutkan playlist kita mengenai pemrograman Kotlin. Pada video ketiga ini kita coba belajar mengenai view binding, kemudian ada juga activity, ada juga fragment. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. View binding itu apa sih ya? View binding itu dia menggantikan sebuah pemanggilan ID pada komponen pada view yang ada di layout Kotlin kita. Jadi dimulai di Android Studio versi 36 ya gitu. Tujuannya untuk mensederhanakan code. Jadi kemudian menghilangkan bugs dan mengurangi boilerplate yang ada pada view by ID. Jadi untuk Android versi 4 sekarang penggunaan find view by ID itu tidak disarankan lagi. Jadi dianjurkan untuk menggunakan view binding. Jadi caranya gampang sekali ya teman-teman. Kita cukup mengaktifkan sebuah fitur pada Gradle-nya. Perintahnya buat fitur, kemudian find binding true. Ya tinggal mengaktifkan saja lagi. Kemudian kita coba belajar activity nantinya. Activity itu sama kayaknya kita berpindah sebuah halaman. Ya, jadi komponen Android yang menyediakan tampilan di dalam sebuah aplikasi ya, di mana pengguna akan berinteraksi dengannya. Activity pada Android, dia dikelola dengan sistem dikenal dengan activity stack. Jadi ketika suatu activity berjalan, dia akan diletakkan pada stack yang paling atas. Dan activity yang sudah berjalan nanti dia berada di bawah. Jadi kalau misalkan ada activity baru yang mau dijalankan, dia akan berada pada di atas gitu ya. Untuk pemahaman saja, activity itu hampir sama kayak kita membuat sebuah menu ya. Kemudian kita klik menunya, dia akan berpindah halaman ya ketika kita belajar web gitu ya. Jadi seperti itulah cara memahami tentang activity yang ada pada Android Studio Kotlin. Kemudian ada juga namanya fragment. Fragment itu sebenarnya bagian dari activity. Fragment itu dia tidak dapat berjalan sendiri. Jadi sebenarnya satu activity itu adalah satu fragment sebenarnya. Nah, baik. Kemudian fragment ini sangat dianjurkan sekali, sangat baik sekali diimplementasikan ke dalam bentuk multipen pada aplikasi. Baik, kita langsung saja bagaimana sih prakteknya gitu ya teman-teman. Para mahasiswa sekalian, silakan kalian buat project baru. Bagaimana cara menerapkan activity dan fragment ini? Silakan buat project baru, kemudian kita pilih yang empty activity. Kemudian ya terserah nama aplikasinya. Saya misalkan PRJ activity gitu ya, dan seterusnya. Ya terserah aja teman-teman kalau mau buat apa gitu. Jadi saya simpan. Baik, ini adalah project pertama kita. Jadi kalau misalkan kita running ya teman-teman, di sini kan kalau teman-teman lagi berada di main activity, kalau pengen masuk ke activity main tanpa ngeklik rest di sini, kita bisa tekan kontrol pada keyboard, kemudian arahkan ke activity main ini. Kita klik di sini, nanti akan diarahkan ke bagian layout kita. Oke. Di sini sebenarnya ada hello world kalau nggak salah ya. Nah di sini ya ada hello world, udah ada di sini. Kalau kita jalankan ya, misalkan kita pengen mengubah hello world ini menjadi tulisan nama kita. Jadi terlebih dahulu kita buat ID ya. Kita buat ID di sini. Misalkan ID ini kan text view, misalnya TV underscores. Kemudian kalau pengen pergi ke main activity, anggap saja ini misalkan ketutup ya, bisa pergi ke atas, kemudian di bagian tools context ini Anda tekan control main activity, dia akan masuk ke main activity. Nah ini sebelum kita menggunakan view binding. Jadi kalau misalkan kita pengen merubah tulisan itu, bisa kita buat di bagian onCreate di sini. Misalkan kita deklarasikan dulu ya sebuah file. Saya tampung dulu text view-nya. Text view saya panggil ID-nya. Biasanya seperti ini ya. Find view by ID. Kita ambil nih. Nanti akan muncul nih tanda panah, tanda kecil, tanda besar gitu ya. Kemudian ambil text view. Oke. Kemudian res. Kemudian ID titik TV text. Dah gitu. Kemudian kalau pengen merubah tulisannya, berarti di text view
teksnya itu saya ganti dengan halo nama saya gitu ya. Baik, kalau kita jalankan sudah kelihatan di sini halo Novinaldi. Jadi kalau kita mengubah sebuah atau memanggil sebuah ID pada layoutnya itu menggunakan view by ID. Maaf, ini agak sulit membacanya. Kalau menggunakan view binding ya sangat simpel sekali ya. Codingnya jadi ringkas gitu ya. Jadi caranya sih gimana? Jadi teman-teman, para mahasiswa sekalian, silakan masuk ke Gradle, build Gradle di sini. Ya, di sini ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita tambahin di bagian Kotlin option di sini. Tambahin enter di sini, kemudian build filter. Features. Kemudian kurung kurawal, kemudian view binding, kemudian true. Ya. Kemudian kalau udah true, jangan lupa di send now. Jadi fungsinya kita mengaktifkan sebuah view binding pada Kotlin kita. Sudah. Jadi di main activity di sini kita akan kita rubah perintahnya jadi seperti berikut. Sebelum onCreate di sini kita tambahkan private ya. Let init var, kemudian binding titik 2. Ini nama file kita kan activity main ya. Activity main ini kalau di binding semua tulisannya akan jadi camel case. Ya, jadi tulisannya ini kan nama layout kita activity main ya. Jadi kalau di binding akan menjadi activity, dia otomatis ya. Anda ketik aja activity main binding, ini dia. Sudah. Dia otomatis mengimport, ini dia. Ya, data binding. Kemudian di sini di bagian sebelum super create di sini setelah ini ya, kita akan tambahkan binding sama dengan activity main binding titik inflate, kemudian layout inflator. Kemudian di set content view ini kita nggak perlu manggil ini lagi. Kita akan gunakan binding titik root. Nah gitu, sudah. Jadi maka kita nggak perlu pakai ini lagi. Kita tutup, kita komentari saja. Jadi text view ini kita akan ganti. Jadi name ID dari text view tadi yang tulisannya ini kalau kita pengen masuk ke layoutnya, arahkan aja ke activity main binding, tekan Ctrl, klik satu kali. Di sini underscore ini akan diganti, dia akan hilang dan T ini akan jadi camel case. Nah, gitu ya kalau di binding. Jadi biasakan kalau nanti teman-teman atau para mahasiswa sekalian ngasih ID-nya itu tambahkan underscore gitu ya. Nah, maka dari itu nanti di sini saya akan ganti binding titik. Nah, kan muncul ya TV text dia. Nah, oke. Kemudian titik text. Oke, kemudian saya jalankan kembali, saya apply change. Kalau munculnya seperti ini ya reinstall saja ya. Baik, ini sudah. Berarti sama ya. Jadi kalau secara konsepnya codingan kita itu jadi simple, jadi ringkas kalau menggunakan view binding. Jadi simple saja. Kita cukup tambahkan ini, kemudian tambahkan ini, kemudian di bagian R layout tadi kita ganti dengan binding root. Baik, gimana teman-teman? Para mahasiswa sekalian, paham ya sampai di sini? Selanjutnya, kita akan coba belajar activity. Activity itu bagaimana berpindah halaman ya. Berpindah dari suatu activity ke activity yang lainnya. Oke, misalkan seperti ini. Main activity ini adalah home kita ya. Kemudian kita akan membuat sebuah tombol nantinya. Buat tombol, ketika diklik tombol tersebut akan mengarah ke profile kita. Misalkan seperti itu. Baik, kita akan coba. Jadi main activity ini saya pengen rubah. Caranya adalah saya klik kanan, saya rename, refactor rename. Kemudian saya ganti dengan home. Anggap saja home ya. Kemudian refactor, sudah. Kalau misalkan nggak keganti, jangan lupa klik build, kemudian clean. Oke, home activity. Maka nanti semuanya akan keganti dengan home activity. Begitu juga di sini.
Oh ya, main bindingnya jangan lupa diganti ya. Oh ya, satu lagi yang untuk layoutnya kita ganti juga, klik kanan, refactor jadi rename, kita ganti dengan home. Jadi nggak perlu ya, nggak perlu diganti ini. Nah kalau misalkan merah, lakukan build lagi, kemudian clean project. Di sini masih merah ya. Kalau merah, kalau nggak bisa di clean project ya terpaksa teman-teman ganti ya. Jadi saya ganti ya, activity home binding. Oke, ini saya hapus. Kemudian di sini mainnya saya ganti dengan home. Oke, sudah nggak ada merah lagi. Kemudian di bagian layoutnya ya, silakan teman-teman para mahasiswa sekalian masuk ke layoutnya. Di sini saya akan membuat sebuah tombol di sini. Jadi untuk layoutnya kita gunakan constraint saja sambil belajar ya, constraint layout saja. Jadi text view-nya saya ganti di sini. Saya akan buat tombol menggunakan sebuah material ya. Jadi material button namanya, supaya buttonnya lebih bagus gitu. Kemudian saya buat width-nya itu lebarnya warp aja. Kemudian height-nya warp. Oke. Jangan lupa ditutup langsung, nanti dia akan merah ya. Artinya kenapa merah? Karena layout kita constraint, maka komponen atau view ini harus di set dia posisinya di parent yang mana gitu. Mau di atas kah? Ya, jadi kita harus set parentnya, layout constraint-nya. Jadi seperti ini. Jadi pastikan kalau misalkan kita pengen ke tengah, jadi kita set dulu ya top underscore top. Nih constraint top to top, jadi beradanya di atas gitu. Kemudian parent. Setelah itu ke kiri kita start, namanya start ya. Start to start off parent. Jadi dimulainya dari kiri dan atas. Nah, jadi maka view atau komponennya akan hilang merahnya. Baik, kalau pengen ke tengah gimana? Ya pengen ke tengah berarti tinggal tambahin saja end to end namanya parent. Nah, jadi startnya itu parent, end to parent. Jadi startnya dari sini, endnya di sini gitu. Jadi kalau startnya kita hilangin, nah maka posisinya di paling akhir gitu. Paham ya teman-teman? Jadi kita buat ke tengah saja. Oke, kemudian kita pengen kasih sebuah tulisan, berarti teks ya. Teksnya itu misalkan my profile gitu ya. Oke, kalau misalkan ini tulisannya besar, kita ganti dengan caps ya, caps ya, text all caps namanya. Kita ganti dengan false. Akan menyesuaikan tulisannya ya. Di sini kita lihat. Selanjutnya kalau pengen pengen turunin ya, kita tinggal kasih margin top, kita buat aja 50 dp. Nah, baik teman-teman. Sudah, jangan lupa di sini kita kasih ID. ID-nya itu btn profile. Nah, gitu ya. Sudah. Kalau kita jalankan di sini, kita jalankan dulu ya. Terdapat error. Oh ya, di sini nggak dipakai lagi. Kita komentari saja. Kita apply change saja. Oke, sudah. Gimana teman-teman? Para mahasiswa sekalian sudah bisa. Kemudian kita coba buat klik ya di sini. Jadi silakan masuk ke main activity. Nah, di sini kayak home activity-nya. Jadi kita akan buat sebuah function, misalkan move profile gitu. Ya, move profile. Kemudian kita coba buat tulisan toas gitu. Kita tes dulu ya. Make text. Kita buat this. Kemudian hello profile gitu. Kemudian toas kita buat long. Kemudian show. Kemudian di onCreate-nya kita akan buat event ketika diklik gitu ya. Jadi jangan lupa binding btn tadi profile titik ya, set on click listener. Ketika diklik tombolnya, maka dia akan memanggil sebuah function move profile. Oke, ini function ya, function. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar web, ini sama dengan function. Baik, kita coba dulu apakah jalan. Oke, ketika klik maka muncul sebuah notif toas. Selanjutnya, bagaimana cara berpindah sebuah halaman
Caranya adalah selanjutnya kita coba buat activity baru. Kita buat activity di sini, di bagian sini, klik kanan, new activity, kemudian empty activity. Kita misalkan, ingat ya, nama activity yang kita buat harus camel case. Jadi misalkan profile gitu ya. Camel case itu artinya huruf awalnya besar. Jadi profile activity, layout name-nya sama ya, nanti akan menyesuaikan. Kemudian kita klik finish, sudah profile activity. Selanjutnya kita buat binding ya, private, kemudian let init var binding, kemudian activity profile binding di sini. Kemudian di sini binding sama dengan activity profile binding, kemudian inflate, kemudian layout inflator. Di sini set content view-nya kita ganti dengan binding titik root. Oke, sudah. Kita masuk ke layout-nya. Tekan Ctrl, klik di sini. Oke, kita berada di layout-nya, kita ambil split. Kita ambil aja nih ya. Baik, kita coba buat teks dulu. Biarkan constraint gitu ya. Biarkan constraint, jadi kita buat text view. Misalkan, jadi kita buat aja dulu wrap. Ini wrap. Oke, jangan lupa ditutup. Oh ya, buat kasih ID. Misalkan TV profile gitu. Kemudian kita akan posisikan ke tengah ya, kita posisikan ke tengah. Jadi kita tandain dulu ya buat tes dulu. Misalnya hello, anggap saja gitu ya. Kelihatan di sini. Kita posisikan ke tengah, caranya constraint, maaf, bukan constraint, start dulu ya, star, kemudian ambil parent, kemudian top to top parent, kemudian n underscore n ya, parent juga, kemudian kita buat ke bottom ya, bottom parent. Sudah. Kalau pengen ganti tulisannya bisa perbesar ya. Kita perbesar tulisannya, bukan text size ya. Text size misalkan 50 SP. Nah, gitu. 50 SP. Kemudian kita ganti ya, hello page profile. Nah, gitu ya. Anggap saja seperti itu. Baik, sudah. Kemudian bagaimana caranya ketika klik my profile, tombol my profile yang di sini, dia akan mengarahkan ke profile activity. Caranya adalah teman-teman tinggal menambahkan di bagian home activity di sini. Kita masuk ke home activity-nya. Di bagian my profile ini kan muncul pesan ya. Kita ganti dengan perintahnya start activity, kemudian intent, kemudian this di sini, kemudian arahkan ke tadi apa namanya, profile ya, profile activity, kemudian ambil yang kelas Java. Udah, itu aja. Nah, baik teman-teman, dimana ini cuman perintah satu baris saja. Jadi ketika diklik maka diarahkan ke profile activity. Baik, kita coba deh. Kita klik aja ini ya. Lihat emulatornya. Sudah jalan, kita klik di sini, maka dia akan mengarahkan ke pack profile. Terus bagaimana sih cara membuat sebuah tombol kembali di sini? Nah, gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya itu cukup di bagian profile activity, kemudian kita tambahkan, sebenarnya di Android Studio sudah diberitahukan caranya di bagian developer-android.com untuk menambahkan navigasi ke atas. Jadi kita bisa masuk ke Android manifest.xml. Kemudian kita akan tambahkan di bagian activity profile tadi, tambahin di metadata di sini. Nah, jadi kita copy nih. Kemudian kita masuk ke manifest sini, kemudian kita masuk ke profile activity. Ini kita jangan kasih penutup. Langsung aja seperti ini. Oke, kita tambahkan di sini. Kemudian main activity-nya kita ganti dengan home activity. Sudah. Kalau kita jalankan kembali, kemudian kita klik my profile,
maka akan muncul sebuah tombol navigasi di sini. Oke. Gimana teman-teman? Para mahasiswa sekalian. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke fragment, saya mau kasih informasi bagaimana sih cara menghilangkan sebuah navbar di sini di Android Studio. Sebenarnya ada dua buah cara. Cara pertama bisa langsung di bagian per activity-nya. Jadi di setiap activity-nya kita bisa tambahin gitu ya. Misalkan di bagian home activity ini kita pengen menghilangkan ini. Jadi di home activity kita cukup di bagian on create-nya tambahin saja di sini bagian atas. Kemudian saya tambahin support action bar. Kemudian tanda serunya 2 kali. Kemudian titik hide. Hide di sini. Sudah gitu. Jadi ini cara pertama. Jadi cara yang ini per activity. Saya apply change. Sudah jalan. Ketika klik my profile, maka yang ini tetap masih ada. Itu cara pertama. Cara kedua. Kalau cara kedua ini, maka semua activity yang di atas itu akan dihilangkan gitu ya. Jadi ini saya komentari dulu. Kalian bisa masuk ke folder di sini. Kemudian ambil res. Kemudian value. Kemudian themes. Kemudian ambil yang themes XML ini, double klik. Nah, sebenarnya letak di sini. Jadi di bagian tema di sini, kalian bisa nonaktifkan terlebih dahulu ini. Kita copy dulu, kemudian kita komentari, kita buat duplikat. Nah, di sini kita ganti. Di bagian dynamic di sini kita buat no action bar. Sudah. Kemudian kita klik di sini, semuanya akan ikut hilang. Gimana para mahasiswa sekalian? Sudah paham ya? Nah, oke. Itu materi kita. Selanjutnya kita akan coba bagaimana sih sebelum kita masuk ke fragment ya. Kita pengen di profile di sini kita buat text view. Ketika diklik text view, dia akan mengirimkan informasi teks ke dalam profile di sini. Jadi my profile ini yang text view ini akan diganti dengan nilai atau apa yang kita input di situ, yang di text view ini. Nah, jadi caranya teman-teman silakan masuk ke home activity. Kita akan tambahin, masuk ke layoutnya ya. Kita tambahkan sebuah edit text di atas my profile di sini. Jadi gampang sekali di sini, tambahin edit text. Kemudian untuk lebarnya kita buat match parent. Sudah. Kemudian height-nya kita buat wrap. Oke. Kemudian kita buat hide tulisan ya. Enter your name misalkan. Oke. Kemudian jangan lupa buat ID. ID-nya itu misalkan ET name. Anggap saja seperti itu. Kemudian di sini masih merah. Kita buat parent dulu ya. Top underscore stop. Kita buat parent. Oke, star. Kemudian parent juga. Sudah. Nanti dia akan berada di my profile ini, dia berada di bawah edit text. Berarti topnya itu dia berada di bawah, bottom kita ganti ya. Di sini bisa kecilkan dulu. Tuh bottom berarti letaknya di bawah ya. ID ET name. Nah, berarti letaknya di bawah. Paham ya? Mahasiswa sekalian, artinya gini, tombol ini dia akan dimulai, dia berada di bawahnya edit text name di sini, ID di sini, gitu. Jadi kita nggak perlu kasih margin topnya 50, kasih aja 10 ya. Kalau ngasih posisinya ke kanan bisa juga ya, end to end ya. Oke, end to end. Berganti ID ET nama. Oke, sudah. Kemudian kalau terlalu mepet ya kiri kanannya, kalian bisa tambahin padding di bagian constraint di sini. Padding kita buatnya 20 dp. Nah, gitu. Sudah ya? Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah aksi ya. Jadi my profile-nya kita ganti ya. Kirim. Nah, gitu. Oh ya, saya mau tunjukin juga bagaimana sih cara nambahin icon di sini ya. Icon pada tombolnya gampang sekali. Caranya adalah
kalian bisa masuk ke drawable di sini. Saya klik kanan, buat new, ambil vector asset, oke. Kemudian kita akan membuat sebuah icon, misalnya icon send atau icon kirim lah. Gitu aja, bahasa kita aja. Kemudian clip artnya kita klik, kita cari send gitu. Nah, ambil ini. Kita klik OK. Sudah. Kemudian kita ganti warnanya, boleh ganti warna putih. Oke, kemudian klik next. Finish. Ini kita ganti sebenarnya. Kita refactor, rename icon kirim. Nah, gitu. Kita refactor. Sudah. Kemudian kita akan tambahin sebuah icon di setelah tulisan sini di bagian buttonnya dengan cara drawable right. Kemudian kita cari icon kirim di sini ya. Muncul dia. Gimana para mahasiswa sekalian, sudah bisa ya? Jadi kita tambahin icon di sini. Baik, kalau kita jalankan, kemudian kita klik di sini, maka mengarah ke page profile. Baik, selanjutnya kita buat aksi di sini ya. Jadi caranya adalah kita masuk ke home activity. Kita akan membuat sebuah function. Di move profile-nya di sini boleh dinonaktifkan saja. Kita buat ya, fun send message ya. Kirim pesan gitu ya. Jadi kita buat sebuah pesan, variable pesan, kemudian binding, ambil yang et tadi, et name, kemudian text to string. Kemudian kita akan membuat sebuah file intent. Anggap saja seperti itu, nih variable ya. Kemudian intent, dia akan mengarah nantinya ke profile activity. Panggil kelasnya, kemudian tambahin di sini apply. Dia akan membawa sebuah parameter atau nilai-nilai dari menggunakan sebuah metode put extra. Nah gitu. Put extra message, ini kan merah. Jadi di sini tekan Alt enter ya, tahan Alt enter. Nah gitu, maka dia akan mengimport ini sih dia, extra message. Kemudian baru start activity intent. Oke. Kemudian baru ketika klik ini tambahin send message. Kita panggil functionnya. Sudah. Kita coba jalankan kembali projectnya. Kita klik ini, kirim. Page profile-nya belum keganti. Nah, tulisannya. Jadi kita masuk dulu ke profile page, ke activity-nya. Di sini masuk ke profile activity. Di bagian on create di sini, kita akan buat sebuah variable pesan misalkan. Kemudian ambil intent. Kemudian get string extra di sini. Kemudian extra message tadi ya. Hati-hati jangan typo. Jadi kalau merah, arahkan ke sini kursor kita, tekan Alt enter, import. Oke. Kemudian kita buat sebuah variable, bukan file ya. Tapi langsung saja ya. Jadi di sini kita bisa langsung buat variable file misalkan. Filenya kemudian ya terserah ya, text view aja kita buat boleh. Di sini kemudian binding et tv profile gitu namanya. Apply. Nah, kemudian baru teksnya adalah pesan. Gitu. Oke, kita coba jalankan kembali. Kita ketikkan misalnya halo Finaldi, kita klik di sini, maka tulisannya akan menyesuaikan dengan apa yang akan kita ketik di sini, ya. Misalkan lagi gitu ya. Sudah. Gimana teman-teman? Para mahasiswa sekalian, sudah bisa ya? Selanjutnya kita coba belajar bagaimana sih cara penerapan fragment itu. Baik, kita akan tambahin sebuah tombol di sini, misalkan gitu ya. Jadi ketika diklik sini, dia akan mengarah ke activity, cuman di activity tersebut ada fragmentnya. Jadi saya copy aja ya di bagian activity home. Oke, kemudian ini saya perbesar ya. BTN-nya saya buat aja ya, fragment. Gitu.
Kemudian untuk dia posisinya itu di bawah btn profile. Nah, gitu ya. Kemudian kita bisa ganti warnanya. Untuk drawable-nya kita hapus saja. Kita ganti warnanya dengan background tint. Kita gunakan TL 700 ya. TL 700. Nanti kita coba belajar bagaimana sih cara nambahin warna gitu ya. Kemudian kita buat tulisannya, ya end to end-nya kita buat btn profile saja. Oke, kemudian kita teksnya go to page fragment. Nah, gitu. Sudah, ini btn fragment. Kemudian kita coba membuat fragment. Untuk membuat fragment, ini biasanya kalau saya lihat tutorial di Google, di internet, dan juga di YouTube, itu antara activity dan fragment dia dipisahin gitu ya. Jadi activity ini saya akan buat package dulu ya. Di sini saya pisahin antara activity dengan fragment. Saya buat klik new di sini ya. Kita klik new, kemudian ambil package, kemudian kita buat activity. Terserah ya, mau buat activity apa gitu ya. Nama Anda boleh gitu ya, nama kalian boleh. Kemudian saya buat juga new package lagi, isinya fragment. Oke, kemudian activity yang udah kita buat, kita akan tarik ke activity di sini. Kita pindahin gitu, kemudian refactor. Sudah. Kalau misalkan ini belum pindah ya, ini masih ada, ambil menu build, kemudian clean project. Sudah. Oke ya. Ini nggak ada error ya, nggak ada merah. Kemudian di fragment kita buat fragment baru, new misalkan new, kemudian ambil fragment blank. Jadi misalkan saya buat juga ya home fragment, anggap saja seperti itu. Kemudian buat lagi fragment blank, kemudian saya buat about ya, about me gitu ya, about fragment. Nantinya di bagian home activity di sini ya, ketika diklik go to page fragment, profile activity di sini akan ada sebuah tombol gitu ya, tombol. Misalkan tombolnya di atas ini ada 2 gitu ya. Kemudian di sini ada fragmentnya si home. Ketika diklik tombol lagi akan ganti fragmentnya jadi fragment about gitu ya. Jadi kita sudah membuat 2 buah fragment, about sama home fragment. Ke profile activity, jadi yang layoutnya kita akan hapus text view di sini ya. Kita hapus text view-nya. Kemudian di home activity-nya btn profile-nya ini kita buat ya. Kita matikan aja binding, kemudian btn fragment on, set on ya, set on, klik listener. Nanti akan arahkan ke intent ya, start activity, kemudian intent, kemudian this, kemudian arahkan ke profile activity tadi sama ya, ambil kelas Java. Udah itu aja. Kemudian masuk lagi ke profile activity, pesan yang tadi kita nonaktifkan saja terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Kemudian masuk ke layout activity profile binding di sini. Kita akan membuat dua buah tombol di sini, 2 buah tombol, kemudian tombol home dan tombol about gitu ya. Ya sederhana saja. Jadi tombolnya saya copy saja dari home aja. Jadi masuk ke home, saya copy saja atau buat aja ya. Maaf, kembali lagi profile activity. Saya buat sebuah tombol button saja. Saya buat match parent. Di sini match. Kemudian di sini saya buat teks ya. Height-nya jangan match ya. Wrap, maaf, terlalu besar dia. Wrap. Oke, teksnya itu home fr gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya about fr. Oke,
Kemudian kita tambahin ID di sini, ID btn home fr. Kemudian di sini juga di bawah ID btn di sini about fr. Oke. About fr posisinya masih merah ya. Masih merah. Jadi kita tambahin di sini dulu top to top, kita buat parent. Kemudian top, maaf bukan top ya, start to start parent. Oke, kemudian untuk yang di sini topnya sama ya. Nah, oke, parent juga, cuman startnya setelah start to start btn dari about home fr. Bukan di sini ya, tapi n ya. Ah, oke, sudah. Jadi dia berada di setelah tombol home fr. Kita bisa tambahin margin left. Kita buat 40 dp saja supaya jarak. Kemudian kita tambahin padding di sini. Padding misalkan kita buat 20 saja, 10 aja ya, 10 dp. Oke, sudah. Kemudian kita buat udah ya. Oh ya, kalau pengen yang di ujung di sini satu, di sini satu, buat aja ya, end to end aja ya. End to end parent bisa nggak? Nah, gitu. Sudah. Kemudian kita bisa tambahin sebuah di bawahnya di sini namanya frame ya, frame layout. Caranya frame layout, kemudian width-nya kita buat aja match parent, height-nya juga match parent. Kemudian kita geser ke bawah sedikit ya. Misalkan kita tambahin margin top 50 dp. Baik, nanti fragment home dan fragment about akan muncul di sini di bagian activity profile di sini. Ketika diklik tombol home, maka dia akan muncul home fragment, dan about diklik, maka dia akan mengarah ke about fragment. Kita tambahkan ID di sini. FL page. Oke, sudah ya. Kemudian kita masuk ke di sini, tahan kontrol. Nanti ketika profile activity ini berjalan, maka kita akan nampilkan home fragment pada layout tadi. Jadi caranya kita deklarasikan sebuah variabel fr misalkan gitu. Kemudian tambahin support fragment, tekan kontrol spasi kalau nggak muncul, dot begin transaction. Kemudian fr8 kita tambahkan sebuah resource dengan ID FL page tadi. Oke. Kemudian kita tampilkan home fragment. Jika nanti R-nya merah ya. Jadi biasanya ini karena udah ke import ya. Jadi kalau misalkan ini saya collapse dulu. Nanti kan R-nya merah ya. Kalau misalkan merah, arahkan cursor pointernya ke sini, tekan Alt enter. Ya, Alt enter. Dia akan mengimport ini sebuah plugin di sini. Kemudian tambahin fr commit. Oke, kita coba run app. Perhatikan di sini ketika diklik go to page fragment, maka yang akan dimunculkan pada layout tadi hello home page fragment. Nah, gitu ya. Oh ya, para mahasiswa sekalian atau teman-teman semua, di fragment kita tambahin dulu tulisan ya. Silakan tambahin dulu tulisan. Di sini saya hide dulu. Silakan masuk ke about fragment. Kemudian masuk ke fragment about di sini. Nanti jangan lupa dihapus ya. Jangan lupa dihapus pada bagian yang tidak diperlukan. Jadi tinggalkan aja yang bagian kelas about fragment yang ke ini aja. Jadi tinggalkan aja seperti ini, selebihnya dihapus. Ini karena saya udah terlanjur kayak hapus ya. Jadi
masuk ke layoutnya dengan cara klik pada add layout fragment about, tahan kontrol gitu. Kita akan coba buat tulisan ya. Silakan buat tulisannya seperti ini, yang saya blok ini dengan komponen text view. Nanti posisinya di tengah, tulisannya hello about fragment saja. Maaf ya, home fragment, kita samain saja ya. Hello homepage fragment. Itu juga untuk yang about. Oke, samain dengan yang tulisan di sini. Baik. Kita kembali ke activity profile. Nah, di sini. Jadi kita pengen ketika udah jalan di sini akan muncul home fragment ya. Jadi ketika diklik tombol about fragment, dia akan mengarah ke fragment, akan mengganti dia gitu ya. Pergi ke fragment yang about gitu. Jadi caranya kita masuk lagi ke Kotlin-nya. Jadi kita buat binding btn about fr set on click listener kurung kurawal. Ini kita copy saja. Kemudian untuk di sini home fragment kita ganti dengan about. Untuk add kita tidak menggunakan add karena untuk mengganti sebuah fragment ke dalam frame layout maka kita gunakan replace. Begitu juga untuk tombol btn home fr yang kita klik, set on click listener. Ini kita copy, nanti kita arahkan ke home. Sudah ya? Kemudian kita coba jalankan kembali. Terlihat di sini kita coba klik ya, go to page fragment. Sudah, maka yang dimunculkan pertama adalah home fragment. Ketika diklik ini about fr ya, muncul ke fragment hello about, kemudian klik lagi di sini ya, dan seterusnya. Gimana teman-teman, para mahasiswa sekalian, paham ya? Jadi begitulah konsep dari fragment. Jadi kalau misalkan nanti punya kasus multi-pane, ya misalkan ada menu di sini nanti ya, ada menu button navigasi. Nanti ketika diklik button di sini, yang diganti adalah bagian sini aja gitu. Kita bisa memanfaatkan fragment. Tapi kalau misalkan pengen berpindah ke halaman, ya kita gunakan activity. Jadi intinya adalah fragment itu dia berjalan di atas activity. Baik teman-teman, semoga paham apa yang saya sampaikan. Silakan bertanya di kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Tunggu video selanjutnya mengenai pemrograman Kotlin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.